Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anakku. Kita anak soleh dan solehana wa nur. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kalian belajar di rumah. Ya, pada kesempatan hari ini, perkenalkan sebelumnya yang ada di sini adalah Pak Didin. Yang sebelah sini Pak Kamaludin. Oke. Pada hari ini insya Allah kita nanti berdua akan mempersembahkan apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kisah mengambil teladan Muhammad SAW teladan. Oke, jadi jangan kemana, tetap simak. Anak-anakku tersayang, sejak Nabi Muhammad SAW meninggal oleh ayah bundanya dan kakeknya, beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib memiliki banyak anak, ditambah lagi Nabi Muhammad SAW, berarti beban pamannya semakin berat. Tanpa disuruh dan diminta, Nabi Muhammad SAW membantu dengan menjadi pengembala kambing. Tentu saja setelah mendapat izin dari pamannya. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing milik saudagar-saudagar kaya di kota Mekah. Beliau sangat rajin dan bertanggung jawab pada pekerjaannya, sehingga para pemilik kambing senang dengan pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada para sahabatnya, Musa diutus dia mengembala kambing, Daud diutus dia mengembala kambing, aku diutus juga mengembala kambing, keluargaku di Ajiat. Dengan mengembala kambing secara tidak langsung para nabi berlatih untuk bersabar dan berlatih menjadi pemimpin. Begitupun yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Amanah tanggung jawab yang diberikan pada saudagar kaya tidak beliau sia-siakan. Setiap pagi beliau berangkat mengembala kambing dan setiap sore mengantar kambing-kambing tersebut ke kandangnya. Beliau lakukan dengan senang hati dan tanpa beban. Oleh karena itu, kambing-kambing yang digembalakannya pun sehat dan gemuk-gemuk. Kambing-kambing gembalaan Nabi Muhammad SAW pun sepertinya tahu jika tuan gembalanya senang mengembalakan mereka, sehingga mereka patuh pada apapun yang diperintahkan beliau. Padahal kambing adalah salah satu binatang yang sulit diatur. Kesabaran Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil yang nanti akan dipetik di kemudian hari. Selain mengembala, apalagi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat masih muda ya? Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan mengembalakan kambing. Sambil mengembala, pikiran Muhammad sering menerawang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untukku hirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan-perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Saat itu orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lain. Meski demikian,
Pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta perkawinan. "Tolong jaga kambing-kambingku," pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. "Baiklah, memang sudah saatnya giliran kamu yang pergi bersenang-senang," kata teman Muhammad. "Selama ini kamu selalu ada di padang gembala seperti seorang pertapa." Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota dia melihat ada sebuah pesta perkawinan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Dia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini sebelum tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan dia pun kembali tertidur. Sejak itu Muhammad tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta, agar terhindar dari kenakalan-kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Muhammad memutuskan untuk menikah saja. "Adik-adik tersayang, anak-anakku tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad kemudian berniat menikah dengan seorang gadis?" Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga dia pun terkenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya yang dipercaya. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah kembali mulai menyusun kafilah perdagangan musim panas mereka untuk membawa barang-barang dagangan ke Syria. Khadijah juga sedang mempersiapkan barang dagangannya, tetapi dia belum menemukan seorang untuk menjadi kafilahnya, pemimpin kafilahnya. Beberapa nama diusulkan orang, tetapi tidak satu pun yang berkenan di hatinya. Mendengar hal ini, Abu Thalib mendatangi Khadijah dan menawarkan kepadanya Muhammad, keponakannya yang baru berusia 25 tahun, untuk menjadi agen Khadijah. Abu Thalib tahu bahwa Muhammad belum cukup berpengalaman, tetapi dia sangat yakin bahwa Muhammad lebih dari sekedar mampu. Seperti penduduk Mekah lain, Khadijah pun telah mendengar nama Muhammad. Satu hal yang Khadijah yakin adalah kejujuran Muhammad. Bukankah orang Mekah menjulukinya Al-Amin, atau orang yang bisa dipercaya? Maka Khadijah segera menyetujui tawaran Abu Thalib. Bahkan dia hendak memberi Muhammad upah 2 kali lipat daripada yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Abu Thalib pulang dengan gembira. Segera saja Abu Thalib dan Muhammad menemui Khadijah, yang kemudian menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan. Otak Muhammad yang cerdas bekerja dengan tangkas. Dia segera memahami semuanya. Tidak satu penjelasan pun yang dia minta diterangkan ulang. Maka kafilah pun disiapkan dengan suara riuh rendah. Khadijah menyertakan seorang pembantu laki-laki yang terpercaya, Maisarah, untuk mendampingi Muhammad di perjalanan. Di antara Abu Thalib dan paman-pamannya yang lain, Muhammad datang pada hari yang telah ditentukan. Mereka disambut seorang paman Khadijah yang sedang menanti mereka dengan surat-surat perdagangan. Pemimpin kafilah membunyikan bel dan semuanya segera berangkat. Pada musim panas, kafilah Mekah berangkat menjelang senja dan terus berjalan pada malam hari. Mereka beristirahat pada siang hari.
karena perjalanan yang akan sangat melelahkan semua orang. Lalu berangkatlah Muhammad menempuh jalur yang pernah ditempuh bersama pamannya 13 tahun yang lalu. Anak-anakku sayang, berhasilkah Muhammad menjalankan tugasnya? Di perjalanan, Muhammad mendapati bahwa Maisarah adalah teman yang baik. Dengan senang hati, Maisarah menunjukkan dan menceritakan sejarah berbagai tempat menarik yang mereka lewati. Muhammad juga merasakan bahwa anggota kafilah yang lain sangat ramah dan akrab terhadapnya. Setelah 1 bulan berjalan, tibalah mereka di Syria. Setelah beristirahat beberapa hari, mulailah para pedagang menuju ke pasar. Walaupun ini adalah pengalaman pertama, Muhammad sama sekali tidak bingung dengan tugasnya. Maisarah tercengang melihat kelihayan Muhammad mengambil keputusan. Pikirannya yang tajam serta kejujurannya, semua barang yang mereka bawa laku terjual dengan jumlah keuntungan yang belum pernah didapatkan Khadijah sebelum itu. Setelah itu Muhammad membeli barang-barang berkualitas yang pasti akan terjual dengan harga tinggi di Mekah. Di Syria itu, setiap yang berjumpa dengan Muhammad pasti sangat terkesan olehnya. Penampilan Muhammad sangat mempesona, ramah dan sangat besar perhatiannya kepada setiap orang. Di tengah-tengah kesibukan itu, Maisarah melihat bahwa Muhammad selalu memanfaatkan setiap waktu senggang untuk menyendiri dan berpikir. Ini benar-benar tidak lazim bagi Maisarah. Dia tidak menyadari bahwa tuan mudanya ini memang sangat terbiasa meluangkan waktu untuk memikirkan nasib umat manusia. Muhammad juga amat heran melihat perpecahan berbagai kelompok Nasrani di Syria. Masing-masing dari mereka memiliki jalan dan pendapat sendiri, padahal seharusnya mereka bergabung dalam satu kelompok. Manakah yang paling benar dari semuanya? Pikiran-pikiran ini membuat mata Muhammad selalu terbuka pada saat orang-orang terlelap tidur. Akhirnya, anak-anakku tersayang, waktu untuk pulang pun tiba. Oleh-oleh untuk handai tolan pun dibeli dan semuanya barang dikemas. Waktu pulang adalah waktu yang paling menggembirakan, karena mereka akan berjumpa lagi dengan orang-orang tercinta di kampung halaman. Mereka tidak sabar lagi mendengar tawa ria anak-anak mereka saat kembali nanti, dan mereka sadar jika waktu itu tiba, tidak akan kuat lagi mereka menahan air mata. Hai, gimana anak Soleh Al-Nur? Tadi kalian sudah menyimak video yang tersaji melalui kisah teladan Rasulullah. Tentunya kalian akan mendapatkan begitu banyak hikmah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dari apa yang kalian simak di acara atau momentum Maulid ini, kalian akan semakin mengenal sosok seorang Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kalian. Kalian bisa mengambil hikmah yang kami di dalamnya. Gimana anak-anakku semuanya? Kalian senang? Pertama ingin kalian berkomentar oleh Facebook ya tentang kisah tadi. Kalian bisa ceritakan apa yang kalian ingat tadi dan kirim respon itu. Terima kasih anak-anakku, sampai di sini acara kita hari ini.